seputar strateginya ataupun juga seputar syarat-syarat gimana caranya agar konten kita ini bisa direkomendasikan oleh YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Oke teman-teman YouTuber pemula, di video kali ini kita akan kembali sharing ya untuk membahas seputar rekomendasi YouTube. Nah, mungkin buat teman-teman YouTuber pemula yang saat ini masih baru membangun channel atau baru membagikan konten-konten di channel kalian itu ya, yang masih banyak belum tahu seputar strateginya itu gimana, syaratnya itu gimana agar konten kita ini bisa direkomendasikan oleh YouTube. Di sini kalian bisa menyimak ya, karena di sini saya akan share ke kalian seputar strateginya ataupun juga seputar syarat-syarat gimana caranya agar konten kita ini bisa direkomendasikan oleh YouTube. Nah, kalau di video saya sebelumnya, di video saya ini ya, di sini saya membahas ya gimana cara kita mendapatkan rekomendasi dengan mengaktifkan fitur-fitur yang tersedia di YouTube Studio. Nah, teman-teman yang mungkin belum mengaktifkan fitur-fitur tersebut, kalian bisa aktifkan sekarang juga ya, agar konten kalian bisa direkomendasikan oleh YouTube dan bisa mendapatkan banyak viewers ke depannya ya. Nah, untuk kali ini saya masih akan kembali membahas ya seputar syarat gimana sih agar konten kita ini mendapatkan rekomendasi yang itu kita berfokus ke kontennya gitu ya. Sekarang kita akan berfokus ke kontennya. Nah, sekarang kita akan masuk ke YouTube Studio lagi ya. Nah, sekarang saya sudah berada di YouTube Studio. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin membuka YouTube Studionya itu, usahakan untuk membuka YouTube Studionya itu dengan menggunakan website. Kalau kalian pengguna handphone ya ataupun pengguna Android, kalian bisa menggunakan Google Chrome dan pastikan kalian menggunakan situs desktopnya ya, menggunakan situs desktopnya untuk membuka YouTube Studionya. Nah, kalau kalian pengguna laptop ya, kalian tinggal masuk saja ke YouTube Studio di channel kalian. Nah, di sini kita masuk ke analitik seperti ini ya. Nah, di analitik ini kita pilih ke bagian penonton seperti ini. Nah, di bagian penonton ini, di sini kan banyak sekali informasi-informasi yang diberikan oleh YouTube ya. Nah, banyak informasi yang diberikan oleh YouTube. Salah satunya adalah yang di bagian ini nih ya, teman-teman. Kita masuk ke bagian ini ya, channel yang ditonton oleh audiens Anda. Nah, jadi teman-teman ya, sebenarnya apa sih hubungannya channel yang ditonton oleh audiens Anda dengan sistem rekomendasi YouTube? Oke, di sini kita akan bahas ya. Channel yang ditonton oleh audiens Anda ini artinya ini merupakan channel-channel yang ada relevansinya ataupun yang secara materi, secara pembahasan dari konten-konten kalian, ya konten-konten kita gitu ya, ada kesamaan atau ada relevansinya dengan channel-channel yang ini ya, yang ada di bagian channel yang ditonton oleh audiens ini. Nah, kalau kita lihat di sini teman ya, ini kan ada 3, 1/3. Nah, ini ada 3 3 kolom, 3 bagian ya. Ada 3 bagian yang diberikan oleh YouTube, yang ditampilkan oleh YouTube seperti ini. Nah, ini ada channel miliknya Michelle Sugiharto, kemudian Jalan Sugi, ada Blians Tutorial dan lain sebagainya. Ini ada Hendra Setio gitu ya. Nah, ini banyak, ini ada 3 bagian ya yang ditampilkan oleh YouTube seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah channel-channel yang juga membahas konten seputar tutorial YouTube. Dan ini ada relevansinya dengan channel tutorial ini atau channel saya ini gitu ya. Nah, jadi di sini ya kita bisa mendapatkan satu informasi gitu ya. Nah, informasi apa itu gitu ya. Nah, kenapa sih orang-orang menonton video-video di channelnya mereka? Nah, pastinya ya orang-orang yang menonton channel tutorial ini juga membutuhkan informasi-informasi serupa, informasi-informasi seputar tutorial YouTube yang itu kontennya, pembahasannya, materinya ada relevansi dengan pembahasan-pembahasan yang ada di channel ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini buat kalian ya, buat kalian yang saat ini juga mungkin sedang membuka YouTube Studio kalian seperti ini ya, kalian lihat deh ke bagian channel yang ditonton oleh audiens Anda ini. Ada beberapa channel yang ditampilkan di sini. Nah, kalau kalian masih belum mendapatkan informasi channel yang ditonton oleh audiens Anda ini ya, nah kalian lihat lagi nih ya, kalian lihat lagi ke bagian konten kalian.
apakah konten-konten yang kalian share ke channel kalian itu adalah konten yang satu topik atau satu tema, ya. Nah, karena ya kalau untuk konten yang satu topik, satu tema, pastinya akan mendapatkan informasi yang seperti ini. Karena kenapa? Dari tema yang kita bahas pada channel kita, orang-orang ataupun para penonton katakanlah di sini ya, atau para subscriber channel kita, mereka juga yang mencari informasi seputar materi yang kita bahas di channel kita. Nah, mereka akan menemukan channel ini. Sehingga kenapa channel-channel ini masuk ke bagian channel yang ditonton oleh audiens ini, ya. Nah, seperti ini gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini ya, yang pertama, gimana caranya agar video kita mendapatkan rekomendasi? Ya, kita harus fokus ke satu topik. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti konten kita akan direkomendasikan juga ke orang-orang ini, ya, ke channel-channel ini nih, ya, ke bagian channel yang ditonton oleh audiens ini. Nah, jadi untuk memicu konten kita direkomendasikan oleh YouTube, kita harus membuat konten yang satu tema, satu topik, sehingga dari situ nantinya begitu penonton yang juga menonton konten-konten di channel ini, ya, konten kita juga nantinya akan direkomendasikan ke channel-channel ini. Nah, jadi ini penting, teman-teman ya, penting sekali untuk kalian ketahui. Ya, jadi dengan kalian tahu, ya, oh ternyata penonton saya juga menonton channel ini nih, ya. Nah, apa yang ditonton di channel ini? Apa yang dicari penonton saya di channel ini? Nah, dari situ kita bisa melihat, ya, dari situ kita bisa menjadikan ide kedepannya kita untuk membuat konten. Oh, berarti konten-konten yang ada di channelnya ini nih yang diminati oleh penonton saya. Nah, artinya kita harus juga membuat konten-konten yang ada relevansinya dengan konten-konten yang ditonton di channel-channel ini, ya, di channel-channel yang direkomendasikan seperti ini. Nah, mungkin sampai di sini kalian sudah bisa paham ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian bisa membuat materi ataupun membuat konten yang bisa kalian lihat dari channel-channel ini. Ya, nah dari channel-channel ini kira-kira yang lagi naik itu materi apa sih yang dibahas di channel-channel ini gitu ya. Nah, kalian manfaatkan itu untuk kalian share juga ke channel kalian. Ya, materi-materinya kalian buat kontennya yang seperti yang ada di channel-channel ini yang lagi naik-naiknya gitu ya. Nah, kalian juga usahakan untuk membuat konten yang seperti itu. Konten-konten yang seperti yang ada di channel-channel yang sedang naik seperti ini gitu ya. Nah, cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya di sini tuh ya. Nah, di yang bagian yang ditonton audiens Anda. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada channelnya Bang Metrik ini ya. Bang Metrik ini satu minggu di sini mendapatkan view 18.000 ya, 18.700-an. Nah, ini membahas seputar apa? Ini membahas seputar rekomendasi YouTube. Ya, nah ini satu ya. Kemudian di sini nih, apalagi nih 5 hari yang lalu ya, channelnya Esa Santuy ini, kabar gembira dari YouTube bulan ini. Nah, apa nih ya yang dibahas di sini? Nah, kemudian ini lagi nih ada dari Barbos ini, oke lah ini 2 bulan ya. Nih ada 3 hari yang lalu nih dari Hendra Setio. Jangan telat update terbaru YouTube setting ini segera. Nah, oke ya, bla 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 lah. Nah, kalian bisa lihat nih, kalian bisa tonton konten-konten yang ada di informasi seperti ini ya, yang ditonton oleh audiens Anda ini. Kalian bisa tonton, kalian bisa ikuti, kalian bisa simak, kalian bisa buat konten-konten ataupun buat materi pembahasannya itu seperti yang dibahas di channel ini. Nah, jadi dari sini nantinya akan memperbesar ya peluang kemungkinan konten kalian akan direkomendasikan oleh YouTube. Karena kenapa? Karena orang lagi rame-ramenya nih nonton pembahasan seperti ini gitu ya. Orang lagi banyak-banyaknya nonton pembahasan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya dengan kalau misalkan kalian saat ini sering ya melihat rekomendasi, banyak sekali rekomendasi Ome TV gitu ya, yang saat ini banyak sekali rekomendasi di beranda-beranda YouTube kita itu seputar Ome TV tentang Palestina dan Israel. Jadi orang-orang ataupun para YouTuber Ome TV ini saat ini banyak sekali tengah gencar-gencarnya membuat konten yang itu ada kaitannya dengan Israel ataupun juga Palestina. Nah, itu teman-teman ya, rata-rata kalau kita lihat banyak sekali dari konten mereka itu yang banyak sekali penontonnya. Ada yang nyampe jutaan, dalam sehari itu nyampe jutaan gitu. Nah, itu luar biasa sekali. Karena kenapa? Karena materi yang mereka bahas, materi yang mereka pertontonkan, mereka tunjukkan itu adalah materi yang sedang hype gitu ya, yang sedang naik-naiknya, yang sedang banyak sekali fokus para penonton, para pengguna YouTube gitu ya, berfokus ke tentang materi seperti itu. Nah, jadi kenapa kalau kita lihat ya konten-konten Ome TV seperti itu, konten-konten orang-orang yang membahas tentang membakar bendera Israel di Ome TV gitu ya. Nah, banyak sekali yang mendapatkan view-nya. Nah, jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan kita harus menggunakan strategi itu ya, strategi agar konten kita ini bisa direkomendasikan nih ke depannya ya, agar konten kita ini bisa mendapatkan
viewers, agar konten kita ini juga menjangkau orang-orang ataupun penonton yang luas. Nah, sehingga disitulah kenapa channel kita nantinya akan bisa mendapatkan banyak view. Sebenarnya teman-teman ya, informasi-informasi seperti ini, informasi-informasi yang ditampilkan pada YouTube Studio ini harus kalian pelajari dan harus kalian analisa. Nah, gimana sih ini tujuannya apa gitu ya? Nah, kalian harus analisa. Karena sistem kerja YouTube ini sesuai dengan apa yang mereka informasikan ke kita. Ya, nah, apa yang diinformasikan YouTube melalui YouTube Studio seperti ini, inilah dasar YouTube untuk merekomendasikan video kita, untuk bekerjanya sebuah channel gitu ya. Nah, mungkin bisa kalian pahami ya. Jadi kesimpulannya adalah gimana sih caranya agar konten kita bisa direkomendasikan oleh YouTube? Yang pertama ya, kita harus membuat konten yang satu topik. Itu sangat penting sekali teman-teman ya, sangat penting sekali. Nah, kemudian kita harus memanfaatkan informasi-informasi yang diberikan oleh YouTube seperti ini. Terkhusus untuk informasi seperti ini ya, channel yang ditonton oleh audiens Anda seperti ini. Dan juga yang ditonton oleh audiens Anda ini lebih ke kontennya. Konten apa yang ditonton oleh audiens kita. Nah, kita harus manfaatkan informasi seperti ini untuk kita juga buat konten serupa dengan konten-konten yang seperti ini. Ingat, jangan mereupload ya. Jangan mereupload, jangan mengambil konten-konten yang lagi banyak view-nya seperti ini kemudian kalian upload ulang ke channel kalian. Itu jangan ya. Jangan pernah melakukan hal itu. Kalian cukup simak informasi apa sih, materi apa sih yang disampaikan pada channel ini, kemudian kalian buat pada konten kalian. Nah, jadi cukup dengan melakukan hal-hal seperti itu saja agar channel kalian itu akan dinilai YouTube sebagai channel yang sehat. Jadi tidak ada nantinya pelanggaran-pelanggaran yang akan terdapat pada channel kalian, ataupun juga nantinya YouTube menghentikan rekomendasinya karena menilai channel kalian itu bermasalah gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita di video kali ini seputar bagaimana sih caranya agar channel kita bisa direkomendasikan oleh YouTube, dan semoga kalian bisa memahami dan juga mengerti ya apa yang saya sampaikan, dan kalian bisa menerapkan pada channel kalian. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.